Masih banyak orang yang mempertanyakan mana yang lebih baik, pemilihan pimpinan daerah secara langsung atau melalui DPRD. Saya telah membahas waktu itu dalam podcast saya bersama sahabat saya, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Roni Franky Sompi SHMH. Saya mengutarakan dalam podcast itu, pilkada yang dilakukan saat ini, baik langsung maupun melalui DPRD, sebetulnya sih intinya sama aja. Karena yang diusung itu adalah orang yang melalui partai politik. Seandainya kita maju melalui jalur independen, itu juga bisa, tapi tetap aja biayanya sangat mahal. Nah, itu bagi saya, kalau menurut penilaian saya pribadi, itu kayaknya juga sama. Dan begitu nanti dia terpilih, ya otomatis ya bukan rahasia umum lagi ya. Itu juga memerlukan biaya yang mahal. Karena apa? Untuk bisa menjadi kepala daerah aja, ya bukan rahasia umum lagi nih. Itu kan memerlukan dana yang cukup besar. Untuk tingkat daerah tingkat 2 aja sekitar 20 sampai 30 M aja dia harus mengeluarkan dana itu. Ya kalau seandainya dia tidak punya uang sendiri, dia melalui pinjaman sesama teman-temannya, atau ya sponsornya atau bohirnya, begitu dia menjabat, dia terpilih, dia juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan uangnya itu. Belum lagi kepada partai pengusungnya. Jadi kalau disebut biaya ekonomi tinggi bagi para pemilih, itu ya bukan rahasia umum lagi. Saya punya pemikiran begini loh, artinya bagaimana kalau konsep pemilihan itu kita kembalikan, kalau kita seramakan dengan pemilihan semacam Indonesia Idol atau semacam pencari bakat. Jadi dari masyarakat diberi kesempatan untuk mendaftar, ya kita mulai dari 1 tahun sebelum hari H, kita memberikan masyarakat untuk mendaftar siapa yang berminat untuk menjadi kepala daerah. Nanti kita buat dari pemerintah ada panitia seleksi yang terdiri dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan sebagainya yang sudah terwakili sebagai panitianya. Misalkan yang mendaftar 100, dari 100 nanti terus tiap minggu kita adakan seleksi-seleksi ya. Di seleksi nanti kita lihat visi misinya bagaimana, nanti kita siarkan secara langsung, persis kayak pencarian bakat melalui televisi. Ada vote masyarakat juga menentukan di situ juga. Tidak masalah biarpun itu vote itu bisa dibayar atau gimana, tapi kan visi dan misinya juga harus jelas di situ. Karena ada tim juri yang akan menilai. Nah, di situ kita lihat, kita kan saat ini sudah bisa menggunakan media sosial, media mainstream untuk melakukan penjaringan-penjaringan itu. Sampai di suatu titik dia ada, kita ambil 5 besar. Nah, 5 besar itulah yang nanti kita akan kembali kepada masyarakat untuk dipilih. Nah, saat ini saya mendengar bahwa pemerintah sedang ada upaya untuk melakukan pemilihan melalui e-vote. Artinya apa? Electronic vote. Jadi sistemnya kita juga belum tahu, saya juga belum tahu apakah tetap ada TPS atau bisa juga melalui media masing-masing orang, yaitu melalui HP-nya masing-masing, ya kan? Nah, di situ kita bisa lihat. Nanti kita lihat, nanti orang yang bisa memilih itu harus terdaftar melalui KTP-nya yang sudah diregistrasi oleh KPU dan dimasukkan ke SIM. Jadi misalnya nomor handphone saya, nomor 081 sekian, didaftarkan melalui KPU dan diregistrasi. Pada saat nanti pemilihan umum, nanti kan akan dikirim biasanya, kan ada dikirim registrasi dari KPU. Pada saat itu diberi waktu misalnya 2 jam atau 3 jam kita memilih. Begitu kita menentukan pilihan kepada calon A, B, C, D, begitu kita klik, sudah masuk dan kita tidak bisa lagi untuk membuat untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya. Jadi kemungkinan itu untuk kita memilih ada istilah kecurangan itu udah kita minimalisasi. Itu kan bisa juga kita lakukan dan itu bisa benar-benar langsung suara rakyat. Dan satu lagi, begitu kita klik, maka data kita langsung masuk ke server.
Jadi begitu selesai pemilihan, pada jam itu juga, waktu itu juga, itu udah bisa terlihat siapa pemenangnya. Itu kan menggunakan teknologi yang canggih sekarang. Misalkan ada pertanyaan, bagaimana ke orang-orang yang di tingkat perdesaan yang mungkin dia tidak memiliki perangkat HP dan sebagainya, ya. Ya bisa saja kita salurkan pada jam itu dia datang ke TPS. Jadi bisa melalui di rumah masing-masing, melalui medianya masing-masing, atau bisa datang ke TPS. Nah di TPS itu mereka KTP-nya di-scan terlebih dahulu, dimasukkan ke sistem. Begitu mereka datang, dia tunjukkan KTP-nya kembali kita scan secara sistem elektronik, sehingga apa? Dia tidak bisa lagi untuk memilih di TPS yang lain atau di HP yang lain, nggak bisa. Karena begitu dia memilih langsung terblok, nggak bisa lagi, atau itu cukup sekali. Nah itu kan itu masalah mekanisme di lapangan. Jadi kalau itu bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan, kalau menurut hemat saya, itu adalah pilihan rakyat yang murni. Jadi rakyat itu bisa memilih pemimpinnya, tidak melalui partai, tidak melalui organisasi, dan si pemimpin itu yang terpilih tidak tersandrakan. Sehingga apa? Visi dan misinya dia dalam melaksanakan program pembangunan itu benar-benar murni dan konsekuen. Dan satu lagi nanti dari pemerintah juga menerapkan, kira-kira berapa lama dia bisa melaksanakan programnya. Misalnya dia melaksanakan pembangunan janjinya sekian dalam waktu 6 semester, ya kan, dia udah bisa melakukan ini. Kita evaluasi terus. Nah, DPR itu mengevaluasi. Kalau tidak sesuai, dia bisa aja dimakzulkan karena ya tidak sesuai dengan kompetensinya. Nanti kan di situ kan kita lihat kira-kira apa yang force major yang tidak bisa mungkin dilaksanakan itu bagaimana. Saya rasa itu dulu dari saya. Mungkin kita akan bicara dengan hal-hal yang lain di lain kesempatan. Terima kasih.